Oke, baik. Kali ini kita membahas tentang monitoring. Apa itu monitoring? Dan apa saja bagian dari monitoring? Sekilas dari analisa dan pemahaman saya, bahwa monitoring itu merupakan proses pengumpulan data dalam objek suatu program. Monitoring juga berfungsi untuk memantau perubahan yang fokus pada proses. Sekilas sudah sama-sama kita dengarkan dan sudah sama-sama kita coba untuk pahami. Dan kita harus ketahui bahwa monitoring juga melibatkan pengamatan dari kualitas tentang layanan yang kita berikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Kami akan melanjutkan presentasi. Tujuan dari monitoring meliputi: 1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. 2. Menemukan kesalahan sendiri mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Yang ketiga, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya adalah pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis, mengidentifikasi efektivitas program, kemudian menilai kontribusi program terhadap perubahan goal ataupun objektif, dan menilai kebutuhan perbaikan berkelanjutan atau perluasan program secara rekomendasi. Selanjutnya, prinsip monitoring. Agar efektif, monitoring harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu standar yang jelas, fokus pada relevansi, dan ketepatan waktu. Nah, standar yang jelas ini memastikan monitoring dilakukan berdasarkan pedoman atau indikator yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, fokus pada relevansi. Berarti hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk menilai pencapaian tujuan, sehingga efisien dan tidak membuang sumber daya. Nah, sementara itu, ketepatan waktu memastikan monitoring dilakukan pada momen yang tepat agar data yang diperoleh akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya yaitu indikator evaluasi. Yang pertama yaitu efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Yang kedua yaitu kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Terus yang ketiga yaitu pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda. Terus yang keempat yaitu responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka. Dan yang terakhir yaitu ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Saya akan menjelaskan metode untuk monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk melakukan metode-metode monitoring dan evaluasi. Di antaranya yaitu metode dokumentasi. Dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan, semester, bulanan, barang akreditasi. Selanjutnya metode survei. Jadi tujuannya untuk menyaring data dari para stakeholder, terutama kelompok sasaran. Selanjutnya yaitu metode observasi lapangan. Hal itu untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei, metode wawancara. Yang selanjutnya yaitu metode wawancara. Jadi pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. Selanjutnya